Selamat pagi, Ibu. Pagi, Bu. Baik, Bu. Alhamdulillah. Pagi baik, Bu. Belum, Bu. Sudah banyak Belum, sekali, Bu. Bu. Ya, Ya, Bu. Bu. Siap, Bu. Bergadang, Bu. Ya, Bu. Teman-teman, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Sama-sama, Bu. Nggak ada, Bu. Ya, Bu. Aku hadir nggak ya? Hadir. Ya. Andi, Hadir. Ani ada nggak, Ani? Hadir, Pak. Oh iya ada. Nendra? Siap hadir. Ya. Ririn sendiri hadir, Bu. Semua nihil hadir semua. Ya, Bu. Ya. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya. Karena manusia membuang sampah sembarangan, Bu. Ya Bu, kayaknya kalau hujannya deras sekali akan banjir Bu. Ayo, Bu. Cara mencegahnya, kita itu harus membuang sampah pada tempatnya, jangan sembarangan. Alhamdulillah. Botol minuman, Bu. Itu botol minumnya di mana, Bu? Di air laut ya? Apa di mana ya, Bu? Itu ganggu lingkungan air ya, Bu? Ikut berenang sama ikan, Bu. Kalau makin banyak botol di situ ya pasti ikannya akan terganggu, Bu. Bisa mencemari darat dan air, Bu.
Ya. Iya Bu, contohnya kayak kulit apel yang dibuang, potongan sayuran yang sudah dibuang, terus air sabun pada saat kita mandi Bu, terus air bekas cuci baju juga. Ada barang elektronik Bu yang sudah rusaknya, pel, mobil bekas, banyak banget Bu barang-barang. Itu Bu, bisa mengurangi kadar oksigen yang ada di dalam perairan itu yang ditumbuhi eceng gondok sehingga nanti ikan-ikannya bisa mati. Iya, kemudian jumlah airnya juga akan berkurang. Bentar Ibu, bentar. Sebentar Ibu, sedang diskusi dengan Aful. Iya. Langsung share screen ya Bu. Ya, ini hasil diskusi dari kelompok kami yaitu tentang pencemaran air. Kelompoknya yang pertama ada saya, ada Nendra, sama Ririn. Kemudian yang pertama yaitu pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Kemudian perbedaan air bersih dan air tercemar. Yang pertama, ciri air bersih itu yang pertama airnya jernih,
tidak berbau, tidak berasa. Kemudian derajat keasamannya itu netral. Yang terakhir tidak mengandung zat kimia berbahaya. Sedangkan apabila airnya sudah tercemar, ini akan terjadi perubahan dari segi warnanya akan berubah, tidak lagi jernih. Kemudian baunya pasti sudah tidak sedap atau menyengat baunya. Kemudian berasa juga kalau dites dengan menggunakan pH, derajat keasamannya itu tidak akan netral. Nah, kemudian mengandung zat kimia berbahaya. Kemudian kita harus menerapkan 3R dalam upaya mengurangi limbah rumah tangga. 3R yaitu yang pertama ada reduce, recycle, sama reuse. Reduce itu mengurangi pemakaian bahan plastik dan tidak membuangnya ke sembarang tempat. Sedangkan recycle yaitu mendaur ulang bahan-bahan plastik. Kemudian reuse itu memakai kembali barang-barang plastik yang telah didaur ulang. Kemudian untuk mengatasi pencemaran air, yang pertama itu untuk menjaga keberlangsungan hidup sesama manusia dan makhluk hidup lainnya. Pencemaran air ini dapat dicegah dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu dengan melakukan pengolahan limbah dengan benar. Kemudian yang kedua, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Ketiga, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya. Yang keempat, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan. Yang kelima, rutin melakukan upaya pembersihan air. Sudah, Bu? Siap Ibu. Sudah Ibu, apakah sudah terlihat share screen-nya? Di sini saya mewakili kelompok B, anggotanya saya sendiri, Andi dan juga Aful. Di sini kami membahas tentang pencemaran air. Nah, apa itu pencemar air? Pencemaran air itu merupakan sebuah kondisi di mana zat berbahaya seperti bahan kimia atau mikroorganisme mengkontaminasi sungai, danau, laut, atau badan air lainnya dan menjadikannya beracun bagi makhluk hidup. Nah, penyebab pencemaran air yang paling utama diakibatkan oleh campur tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Nah, penyebab pencemaran air antara yang keempat, pembuangan limbah kimia. Yang kelima, tumpahan bahan bakar di laut. Kemudian dampak buruk pencemaran air. Dampaknya yang pertama itu mempengaruhi kesehatan manusia. Bisa mengakibatkan berbagai penyakit berbahaya, misalkan diare, kolera, dan disentri. Selain itu, dampak buruk pencemaran air juga bisa membuat kerusakan lingkungan. Jadi polusi air itu dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang akan mempengaruhi seluruh aspek makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengatasi pencemaran air? Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Jadi kita harus selalu membuang sampah di tempatnya. Yang kedua, gunakan air dengan bijak. Jadi jangan boros air. Yang ketiga, tidak membuang bahan kimia, misalkan minyak, cat, dan obat-obatan ke wastafel atau toilet, karena nanti bisa mencemari air. Yang keempat, gunakan plastik yang lebih cepat terdekomposisi untuk membungkus. Yang kelima, tidak terlalu sering menggunakan pupuk dan pestisida untuk kegiatan pertanian dan peternakan. Yang keenam, menanam bunga dan pohon. Nah, terima kasih. Ini adalah hasil diskusi dari kelompok 2.
Ya, baik Bu. Kesimpulannya, pencemaran air sangat merugikan makhluk hidup. Oleh karena itu, kita harus mencegah dan mengurangi pencemaran air dengan cara melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, tidak membuang sampah di sungai atau sumber air lainnya, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, menjauhkan sumber polutan dari sumber air, tidak mendirikan kawasan industri yang dekat dengan sumber air. Itu kesimpulannya, Bu. Ya Bu, maaf ya Bu, di sini hujan deras, jadi barangkali suara saya nggak terdengar. Terdengar nggak Bu? Oh ya, ya teman-teman, sebelum kita menutup kelas hari ini dengan Bu Florentina, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Sama-sama Bu. Ya Bu. Siap-siap Ibu. Ya, terima kasih Ibu Floren. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bapak ulang sekali lagi ya salamnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah, Pak. baik-baik Baik Pak. Pak. Baik, Pak. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita di siang hari ini, kita mulai dulu ya dengan berdoa. Bapak minta tolong Pak kepada Andi. Andi dipimpin berdoa. Siap Bapak. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Andi. Hari ini ada yang tidak masuk anak-anak? Oh, sepertinya Florentina sedang ikut Olimpiade OSN ya. Kita doakan Iya, ya, Bapak. semoga Florentina berhasil. Atau teman-teman yang Amin, lain? amin.
Ada yang nggak hadir? Hadir semua ya. Baik, hari ini sebelum Bapak menyampaikan materi yang akan kita pelajari di hari ini, karena ini siang-siang dan kalian juga sudah beraktivitas dari pagi sampai siang, Bapak mau kita sedikit stretching bagian kepala nih, gitu ya. Bagian kepala kita gerak-gerakin, tapi gerakannya mengikuti gerakan ayam, bebek, dan entok, ya. Kalau Bapak bilang ayam, begini-begini. Ya. Kalau Bapak bilang bebek, gitu-gitu. Kalau Bapak bilang entok, geleng-geleng. Oke? Siap, Bapak. Oke, Bapak akan merangkai kata ayam, bebek, dan entoknya dalam irama. Siap ya? 1, 2, 3. Ayam, 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 bebek. Bebek, 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 entok. Ayam dipatok, bebek, bebek dipatok, entok. Ayam, bebek, entok, entok. Nah. Oke, kasih tepuk tangan buat kita semua. Ya, mudah-mudahan lehernya sedikit meregang ya. Baik, hari ini kita akan memasuki pelajaran baru nih, bab baru di kelas 7, yaitu tentang getaran. Bapak izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Sebelumnya Bapak tanya nih, Ani, Ya, Pak. gimana kabar Bang Haji Ani? Sehat, Pak. Sehat. Sehat Sehat walafiat. ya? Gimana Iya. kamu belajar nggak semalam Ani? Belajar dong, Pak. Belajar ya, oke. Iya. Auful, belajar semalam? Belajar, Pak. Belajar ya, belajar apa semalam? Belajar buat materi hari ini, Pak. Oke. Baik, kita akan masuk ke materi yang baru nih di kelas 7 ini. Kemarin sudah mempelajari beberapa bab di kelas 7 dan di hari ini kita akan memasuki ke pembelajaran materi baru kita. Nah, anak-anak semua pernah lihat kejadian seperti ini nggak? Nendra pernah nggak Nendra? Nah, Pernah, Pak. Pernah. Ini lagi ngapain nih orang nih? notis. Hah? Hipnotis ya Pak. Notis ya. Oke. Nah, anak-anak semua, kegiatan kita atau materi kita di pembelajaran pada hari ini temanya tentang getaran. Sebelumnya, karena Pak Bapak sudah menugaskan kalian di pertemuan sebelumnya untuk belajar, jadi kita akan ada pretest terlebih dahulu ya. Link pretestnya sudah Bapak share